Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ustazah. Hari ini Ustazah akan melanjutkan materi tentang ghosab. Masih ingat? Kemarin kita membahas masalah apa? Ayo. Betul, kemarin kita membahas masalah ghosab, bab pengertiannya dan hukum ghosab. Nah, sekarang materi selanjutnya adalah kita membahas masalah dasar hukum ghosab. Dasar hukum ghosab itu disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan kita bahas satu persatu ya. Kalau di Al-Quran, dasar hukum ghosab itu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 188 dan surat An-Nisa ayat 29, yang mana di dalam dua ayat tersebut dijelaskan bahwa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah, kata bil batil di sini adalah diartikan dengan maksiat kepada Allah satu. Nomor dua, diartikan sebagai perbuatan yang mengandung unsur zalim. Kenapa zalim? Karena kalau orang menggosok itu yang diambil merasa tidak terima, merasa sakit hati karena barang yang mereka ambil itu tidak dengan melalui izin dari yang mempunyai. Dijelaskan dalam kedua ayat tersebut bahwa dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara batil. Artinya memakan itu bisa diartikan dengan memanfaatkan dan mengambil manfaat dari barang orang lain. Jadi dikiaskan sebagai memanfaatkan barang orang lain. Jadi Allah telah melarang manusia untuk memanfaatkan barang orang lain dengan cara zalim, dengan cara batil, dengan cara yang tidak izin. Akhirnya kalau itu terjadi akan membuat orang yang barangnya diambil itu merasa sakit hati dan merasa dizalimi. Jadi anak-anak sekalian, kita harus menghindari perbuatan ghosab karena Allah telah melarangnya melakukan ghosab yang sudah tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 188 dan surat An-Nisa ayat 29. Selanjutnya yaitu tanggung jawab ghosab. Ketika seseorang telah melakukan perbuatan ghosab, maka dia bertanggung jawab. Satu, tanggung jawabnya adalah ia dosa. Kenapa dosa? Karena dia telah melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Dan dia bertanggung jawab untuk satu, beristighfar kepada Allah dan berniat untuk tidak mengulangi semua perbuatannya. Nomor dua, jika barang tersebut masih utuh, maka kewajibannya adalah mengembalikan. Jika barang tersebut hilang ataupun rusak, maka harus ditukar atau diganti dengan barang yang sama. Misalnya, ada yang meminjam sandal temannya. Ketika itu dia tidak meminta izin kepada temannya. Kemudian ketika dia mau mengembalikan ternyata sandalnya putus. Nah, apakah yang meminjam tadi mengembalikan dengan keadaan putus? Tidak boleh. Yang
peminjam harus mengembalikan dalam keadaan seperti semula, tidak boleh dalam keadaan putus. Apalagi dikembalikan hanya satu atau malah justru tidak dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan berarti artinya sama dengan mencuri. Karena mencuri itu mengambil barang milik orang lain tanpa izin, dengan sembunyi-sembunyi dan ada niatan untuk memilikinya. Nggih. Tanggung jawab selanjutnya yaitu harus mengganti sepadan ataupun harus menanggung harga dan harta yang berlipat-lipat ganda. Misalnya, si A pada tahun 1999 misalnya, dia meminjam cincin temannya. Kemudian ketika mau mengembalikan, cincinnya hilang. Ketika itu masih tahun 1999. Nah, si peminjam ingat ketika itu dia pernah meminjam cincin dan belum dikembalikan. Nah, pada tahun 2022 ini dia ingin mengembalikan. Maka ketika tahun dia meminjam itu harga cincin misalnya 1 gramnya itu masih 10.000, maka ketika tahun sekarang dia tidak boleh mengembalikannya 10.000, akan tetapi harus diikutkan harga emas pada tahun sekarang. Kalau misalnya sekarang harga emas itu 1 gramnya 300.000, maka isi peminjam harus mengembalikan cincin ataupun mengembalikan harga cincin dengan harga yang sekarang. Jadi tidak 10.000 yang dikembalikan, akan tetapi mengembalikannya 300.000. Orang yang menggosok tanggung jawabnya adalah menanggung lipat gandanya harga barang yang diambil. Sekarang anak-anak, materi selanjutnya adalah hikmah dilarangnya gosok. Nomor 1, harta atau hak milik seseorang dapat terlindungi dari gangguan orang lain. Nomor 2, manusia tidak akan sembarangan menggosok harta milik orang lain. 3, manusia akan merasa jera dan ngeri jika akan menggosoknya lagi karena tanggung jawabnya sangat besar. 4, seseorang akan mempertimbangkan perbuatannya kalau mau mengulangi lagi. Nomor 5, dia menjadi tidak akan ceroboh di dalam masyarakat dan di mana saja. 6, bisa terciptanya kehidupan yang kondusif, aman, tentram dimanapun berada, baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Yang nomor 7, terciptanya lingkungan yang aman dan damai. Nomor 8, mengurangi ataupun bisa menghapus beban siksaan di akhirat bagi pelaku gosok. Jadi intinya anak-anakku sekalian, kita harus berusaha untuk menghindari perbuatan gosok. Kalaupun mau meminjam, kita harus mengusahakan untuk izin terlebih dahulu kepada yang punya, agar terhindar dari dosa dan tanggung jawab sebab dan akibat gosok tersebut. Ustazah punya lagu, didengarkan ya. Anak soleh dan solihah, pandai mengaji dan sekolah, bertanggung jawab, rajin sedekah, dan menghindari perbuatan gosok.
Sekian materi hari ini, kita akhiri. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.